أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian menjelang berbuka puasa Masjid Nur Salihin, yang semoga kita bersama dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian tahun lalu. Antum sudah lupa pengajian tahun lalu apa kan? Sudah lupa. Ini enaknya ceramah di tempat ini. Jadi kita ulang berkali-kali pun jamaah tetap lupa. Kita melanjutkan pengajian kita tahun lalu menjelang berbuka puasa di Masjid Nur Salihin, yaitu mengenai akhlak para salaf. Akhlak para salaf. Karena Ramadan ini, salah satu di antara pendidikan pada bulan Ramadan adalah pendidikan akhlak. Mendidik jiwa, mendidik budi pekerti, mendidik akhlak, mendidik sopan santun, mendidik adab. Itulah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Maka kalau bulan Ramadan ada orang gangguin kita tidak boleh balas. Itu adab atau bukan? Adab. Ketika di bulan Ramadan mau berbohong, kemudian kita ada semacam rem yang kemudian menahan kita untuk tidak jadi berbohong. Ketika masuk bulan Ramadan ada satu hadis. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang-orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan puasanya. Ini kan adab. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, Ramadan ini juga bulan untuk kita melatih makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Nah, maka dengan itu Nabi Muhammad SAW menjadikan adab ini sesuatu yang paling penting dalam agama Islam. Percuma sholate api, ngajine istiqomah, kemudian dia juga rajin membaca Al-Quran, tapi kemudian akhlak kepada sesama manusianya rusak. Maka ada satu cerita, seorang perempuan rajin ibadah, rajin sholat tahajud, rajin puasa, tapi suka mengganggu orang lain dengan lisannya. Ketika perempuan itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan apa? La khaira fiha. Perempuan semacam itu tidak ada baiknya sama sekali. Artinya, cacatnya dia di dalam akhlak, buruknya akhlaknya dia,
itu menjadikan semua ibadah yang dia lakukan sia-sia. Antum antum puter, antum tunjukin itu yang sedang pakai bahasa isyarat. Nah, maka dari sini menjadikan kita mengerti. Nah, untuk teman-teman TikTok yang belum tahu, jadi di Masjid Nur Solihin ini ada juga kajian yang dikhususkan untuk sahabat tuli. Jadi mereka datang ke tempat ini, mereka ngaji, kemudian mereka menggunakan bahasa isyarat untuk menerjemahkan kajian ini kepada teman-teman dari sahabat tuli. Masya Allah, itu sebelah sana, sebelah kirinya lagi, kirinya ada. Nah, itu juga sedang menerjemahkan. Yang laki-laki dua itu Pak, sebelah kiri lagi, sebelah kiri lagi, kiri lagi, kiri-kiri yang laki-laki dua itu. Nah, itu juga sedang menerjemahkan pengajian kita dengan bahasa isyarat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah catatkan manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Rasulullah menjawab perempuan tadi itu tidak ada baiknya sama sekali. Tidak ada baiknya sama sekali. Padahal sholatnya sempurna, puasanya sregep. Sregep itu apa? Rajin. Kemudian dia juga bersedekah, tapi hanya karena dia buruk di dalam akhlak, maka semua ibadahnya yang lain sia-sia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanya untuk menyempurnakan akhlak Allah mengutusku. Jadi Nabi Muhammad diutus, tujuan utamanya innama. Innama itu dalam bahasa Arab menunjukkan hanya. Berarti Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka dengan itu serial kita di bulan Ramadan adalah serial akhlak para salaf. Silakan ibu-ibu cari tempat dulu biar nyaman dulu. Silakan, sip, cari tempat. Kita masuk di sore hari ini satu materi yang cukup penting. Ini materi yang penting sekali. Tentang apa? Namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Adu domba. Atau bisa dibilang namimah itu naqlu al-kalami li isaati al-ghair. Memindahkan omongan untuk merusak orang lain. Misalkan saya dengar Pak Bayu ngomong, kenapa terlambat? Pak Bayu ngomong, saya males pengajian di Nur Solihin. Ngomongnya di depan saya. Kenapa? Karena pengajian di Nur Solihin tempatnya kurang memenuhi syarat. Omongannya Pak Bayu, Pak Desol tidak dengar. Saya sampaikan, Pak Desol, Pak Bayu kalau ke sini tutup aja pintunya. Kenapa? Kemarin itu Pak Bayu ngomong males ngaji di Nur Solihin. Nah, itu namanya apa? Namimah. Saya pindahkan omongan Pak Bayu kepada Pak Solihin supaya apa? Ada niatan agar mereka berdua bermusuhan. Ibu-ibu pernah begitu? Ini puasa loh, Anda bohong, pahala puasa Anda menipis. Ibu-ibu pernah begitu? Ya Allah, ngotot ini. Jamaah TikTok pernah melakukan itu? Sering. Jamaah YouTube pernah melakukannya? Ya mungkin adalah di antara kita yang mungkin sesekali waktu belum ngaji, belum ngerti, belum faham, atau terkadang kebawa emosional sesaat. Akhirnya kita terjebak di dalam perkara namimah. Dan hati-hati jamaah, namimah termasuk kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Hati-hati nggih. Namimah termasuk dosa besar. Maka mumpung Ramadan, ayo ini momen kita memperbaiki diri. Wes pokok lambeku gak oleh ngerusak wong liya. Jadikan apa? Batu loncatan Ramadan ini kesempatan terbaik. Ketika kita mampu beribadah dengan sempurna, kita mampu menahan diri dari keburukan, jadikan Ramadan ini momen untuk kita menjaga lisan kita agar jangan sampai lisan ini merusak orang lain. Faham boten? Faham boten? Sip, kita baca. Nonton nanti ajalah, sekarang masih kerja loh. Nonton nanti tapi Anda komen. Ya udah jangan komen dulu. Sudah. Kita baca. Kitmanuhum asrari wa adami tablighihim ahadan ma yasma'unahu fi haqqihi.
Jadi di antara akhlak yang baik itu apa? Kitman al-asrar. Menutupi rahasia orang lain. Itu akhlak terpuji. Jadi kalau ngelihat orang lain punya keburukan, melihat ada rahasia orang lain yang terbongkar, melihat ada keburukan orang lain yang tidak sengaja kita mengetahuinya, itu kalau orang mulia ditutupi. Misalkan, sudah ngelihat saya sama istri berantem di mobil. Kok pas mobil saya belum jalan, masih di tempat parkir, ada ibu-ibu yang ngelihat langsung. Saya tadi ngelihat Ustadz Rifki berantem sama istrinya di mobil. Nah, ini kalau orang itu mulia, maka rahasia yang dia lihat tidak akan tersampaikan. Tapi kalau yang ngelihat qadarullah, orang yang jiwanya kerdil, orang yang hatinya lemah, orang yang akhlaknya buruk, maka kejadian itu akan tersebar. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Apakah ketika kita melihat keburukan orang lain, kita mampu menutupi, menjaga rahasia itu, maka di saat itu kita menjadi orang mulia. Atau sebaliknya, ketika melihat sesuatu yang semacam itu, kita sebarkan, maka saat itu kita sedang memilih untuk menjadi orang yang hina. Wa 'adamu tablighihim ahadan ma yasma'unahu fi haqqihi. Dan dia orang mulia ini, Mas Rio, antum terlambat 15 menit, berdiri 15 menit. Disetrap. Nah, maka salah satu di antara akhlak orang mulia itu adalah, antum ini tadi naik motor, mobil atau kuda? Mobil, kudanya belum dipakai. Hamil. Siapa yang menghamili? Oh, pejantan ya. Saya jadi curiga ini. Sudah? Maka salah satu akhlak orang mulia itu, babi, terlambat 15 menit, 16 menit. Maka akhlaknya orang mulia itu adalah mereka adamu tabligh. Mereka tidak menyampaikan sesuatu yang berkaitan tentang keburukan orang lain. Itu akhlaknya orang mulia. Jadi kalau ada keburukan tentang orang lain, dia tidak menyampaikannya. Kecuali di beberapa tempat boleh bongkar aibnya orang. Di beberapa tempat dihukumi boleh, bahkan dianjurkan. Kapan itu? Nomor 1, ketika urusan tentang lamaran. Ngerti lamaran? Misalkan anak saya mau dilamar seorang laki-laki, saya kan kepingin dapat menantu yang baik. Normal buatan? Normal. Tapi laki-laki yang melamar putri saya nggak kenal. Nah, tapi Pak Endro kenal. Saya tanya Pak Endro, kenal nggak si Fulan ini? Oh, kenal Ustadz. Kenapa Ustadz? Laki-laki itu mau ngelamar anak perempuan saya. Maka saat itu Pak Endro tidak boleh menutupi aibnya kalau memang laki-laki itu punya aib. Karena apa? Menyelamatkan putri saya dari mendapatkan jodoh yang tidak baik. Faham? Nah, misalkan Anda ditanya, Mbak, anakku dilamar. Sopo sing lamar? Misalkan katakan namanya Paroro. Dilamar Mbak anak saya sama laki-laki namanya Paroro. Katanya tetangga panjenengan Mbak. Iya, tetangga saya. Wis ojo. Itu ketahuan pernah mabuk, ketahuan pernah ngemplang uangnya orang, dia ketahuan pernah pacaran. Wis jangan Mbak, kesian anak perempuanmu. Saat itu boleh atau haram bongkar aibnya? Boleh atau haram? Boleh, dengan syarat. Syaratnya ada 2. Nomor 1, la ziyadah wala nuqsan, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, harus sesuai dengan fakta yang ada. Ayo masuk sebelah sini, Rio geser sini. Nomor 1, syaratnya tidak boleh ditambah dan dikurangi. Syarat kedua, tidak boleh disampaikan kepada orang yang tidak berkepentingan. Faham boten? Jadi nomor 1, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nomor 2, hanya disampaikan kepada orang yang berkepentingan. Nanti saya yang dapat info dari Pak Endro, tidak boleh saya sampaikan ke orang lain lagi. Tidak boleh. Kalaulah ada orang tanya ke saya akan arahkan ke Pak Endro. Oh maaf ya, saya tidak ngerti. Tapi
Saya kenal orang yang tetanggaan sama dia, namanya Pak Endro. Saya kasih nomornya, coba saja tanya secara langsung. Itu boleh. Nomor 2, kapan boleh nyebar aib? Ini biar nyebar aib jadi pahala ini. Kita kan kepingin ya. Mau nyebar aib, hobi itu kan. Ya, ini kan passion ini. Kapan lagi bisa berpahala? Nomor 2, ketika ada urusan bisnis. Ada urusan bisnis, misalkan Pak Solihin mau kerjasama penjualan pemadam kebakaran, Cisco. Kerjasamanya dengan laki-laki namanya Pak Roro. Pak Solihin tidak pernah tahu ini Pak Roro ini orang mana, dia siapa, akhlaknya bagaimana, urusan bisnisnya orang ini amanah atau tidak. Tapi saya tahu, saya kenal Pak Roro ini. Kesukaannya ngambil uangnya orang, maling, korupsi, senengannya kumpul sama orang Yahudi. Saya tahu itu. Saat itu Pak Solihin tanya ataupun tidak, saya berhak untuk memberitahu. Faham? Karena apa? Saya kenal Pak Solihin. Saya lihat Pak Solihin ini orang baik. Jangan sampai Pak Solihin ini bisnisnya rusak hanya gara-gara salah cari part. Yang ngerti bahasa Inggris Anda ya. Jangan sampai beliau rusak gara-gara salah pilih partner. Maka saya datang ke Pak Solihin, saya telepon, Pak Solihin, mau bisnis sama Pak Roro? Iya, besar Ustadz. Ini nilainya 3M. Itu 3M kecil. Sekarang ini gara-gara kita sering dengar korupsi yang M-an ratusan itu, bahkan sampai T, kita dengar kalimat jumlah kerugian negara 2,3 M. Kita bilang, alah, cuma 2,3, subhanallah. Jadi kita ini ngelihat uang 2,3 M itu kecil, bukan karena kita ini punya T, bukan. Tapi karena kita terlanjur sering mendengarkan korupsi dengan jumlah yang lebih fokus. Pengajian, puasa. Waduh, astagfirullah. Maka saya telepon Pak Solihin. Iya Ustadz, saya mau kajian. Saya mau bisnis dengan beliau. Saya bilang, jangan Pak Solihin. Saya punya pengalaman, saya tahu betul, dan saya pernah melihat secara langsung bahwa orang yang akan panjenengan ajak sebagai partner bisnis, orang yang punya track record buruk. Orang yang punya sepak terjang yang buruk. Pengalaman yang buruk. Nah, saat itu boleh. Selain yang dua ini, tidak boleh. Ditambah satu oleh para ulama. Ditambah satu. Apa satu tambahan bolehnya membongkar aib orang lain? Ketika keburukan orang ini, kalau tidak disampaikan, akan mendatangkan mudorot untuk umum. Contoh, ada orang nyalon. Masuk salon. Nyalon itu macung. Macung itu apa? Mencalonkan diri menjadi legislatif, menjadi presiden, menjadi ini. Kalau kita tahu betul, kalau dibiarkan aibnya tidak dibongkar akan menjadi kemudorotan umum, boleh dibongkar. Hati-hati, ada yang macung. Macung untuk nanam jagung. Itu macul ya. Ada yang macung itu daftar, dia mau jadi pemimpin, dia mau mewakili kita. Tapi ternyata orangnya suka minum khamr. Dan subhanallah, khamr itu jamaah, ini bukan adu domba, ini bukan kemudian membicarakan sesuatu tanpa fakta. Di kalangan pemerintahan kita, adi, biasa. Biasa bang. Ini musibah. Ini apa? Musibah. Sudah berarti, kapan boleh membongkar aib? Yang secara umum aib itu harus ditutupi ada dalam 3 keadaan. Nomor 1, ketika urusan pernikahan. Maka orang yang tahu berhak memberitahu. Jangan. Karena orang ini orang yang tidak baik. Nomor 2, urusan bisnis. Ketika kita lihat orang yang kita kenal akan mengambil partner bisnis yang spellingnya harus bagus. Yang partnernya itu ini buang waktu ngomong partner. Yang partnernya itu ternyata orang yang tidak baik. Boleh kita beritahu. Yang ketiga dikatakan oleh para ulama ditambah 1, ketika seseorang itu kemudorotannya bersifat umum. Kalau tidak dijelaskan, akan semakin menambah kemudorotannya semakin besar. Faham betul?
TikTok paham? TikTok kalau pembahasannya begini jarang paham TikTok. TikTok itu kalau poligami baru paham. Betul TikTok? Masya Allah, ini menjelang buka puasa harus yang baik-baik. Ini harus yang apa? Harus yang baik-baik. Sudah. Waqad qalu, dan para ulama salaf mengatakan, apa omongan mereka? Apa quotes mereka? Ini quotes of the day. Tulis. Quotes of the day. Dikatakan qulubul ahrar, qulubul ahrar, kuburul asrar. Qulub, hatinya. Al-ahrar, ahrar itu orang-orang merdeka. Merdeka itu makna kiasan. Maksudnya apa? Hatinya orang-orang mulia, orang mulia. Saya yakin antum semua ini orang-orang mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qulubul ahrar, hatinya orang-orang mulia, kuburul asrar, kuburannya rahasia. Ngerti tidak? Jadi kalau orang mulia itu melihat ada rahasia yang tidak pantas disebar, maka orang mulia itu akan menjadikan hatinya dia kuburan dari rahasia tersebut. Tidak akan dibongkar. Nah, tergantung antum sekarang. Tergantung saya. Saya, antum semuanya tergantung. YouTube, TikTok, Instagram, apalagi Facebook. Tergantung kita. Kita mau jadi hati kita mulia atau hati kita hina, tergantung. Apakah kita mampu menutupi rahasia atau kita malah membongkarnya. Nah, ini mumpung bulan Ramadan jamaah. Mumpung bulan Ramadan. Perbaiki ini. Wan namimatu hiya naqlul kalami ala sabilil ifsad. Namimah itu apa? Memindah omongan dengan niatan merusak. Dan ini yang paling parah, mindah omongan untuk merusak suami. Istri. Untuk merusak suami istri. Is one, is two, is three. Tidak. Ramadan, astagfirullah. Saya mulai pagi ngempet. Lah, kemarin sudah buka kemarin. Yang sore sih lumayan rotok genah. Maka yang paling parah untuk merusak siapa? Suami, istri. Kenapa merusak suami istri itu yang paling parah? Karena ini perbuatannya tukang sihir, karena ini proyeknya setan. Saya ulang. Kenapa merusak suami istri itu adalah namimah yang paling buruk? Jamaah. Masya Allah. Kenapa ini yang paling buruk? Saya tadi waktu mau ceramah lapar. Ketika ceramah laparnya hilang. Masya Allah. Berarti karuan selama puasa ceramah terus. Gak kerasa luwe. Kenapa merusak suami istri adalah namimah yang paling buruk? Karena dua perkara. Nomor satu. Merusak suami istri itu perbuatannya amalus sahir. Perbuatannya tukang sihir. Dan dalam Islam sihir hukumnya apa? Kafir. Sihir hukumnya apa? Kafir. Tukang sihir kafir. Yang meminta jasanya tukang sihir, kafir. Yang belajar sihir, kafir. Yang mengajarkan sihir, kafir. Maklar maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Iya, maklar sihir, wallahu a'lam, tidak tahu. Karena urusan kafir itu urusan berat. Tidak berani kita. Tapi, ya Allah a'lam wallah. Karena biasanya al-wasilatu laha hukmul ghayah. Wasilah itu punya hukum tujuan. Wasilah itu jembatan. Dalam bahasa Arab, simsar. Atau maklar. Maklar itu kan wasilah. Maka dia dihukumi hukumnya apa? Hukum tujuan. Tapi wallahualam saya tidak berani. Karena kafir itu berat. Barang siapa mengkafirkan, ternyata orang yang dikafirkan tidak kafir, maka kembali kafir itu kepada siapa? Dirinya. Wah, abot. Karuan menang. Tapi perlu dipelajari itu ya. Yang kedua, kenapa namimah tentang suami istri itu perkara yang paling berat? Karena dia adalah proyek besarnya syaitan. Sinten? Syaitan. Setan itu ketika laporan tentang pencapaiannya kepada iblis, setan ngomong apa? Iblis, lapor. Lapor ketua. Anggota apa lagi gacor. Sudah lapor. Apa yang kamu lakukan? Saya menjadikan dia berzina. Kata iblis, tidak perlu kamu ganggu. Sudah memang dia tukang zina. Na'udzubillah. Iblis lapor.
saya bikin dia mencuri. Kata iblis, aduh kecil. Bukan perkara besar mencuri itu. Lapor iblis. Bahkan sampai membunuh. Saya bikin orang itu membunuh. Kata iblis, kecil. Lapor iblis. Saya bikin seorang anak durhaka sama orang tuanya. Kata iblis, ma fa'alta ayya syai'. Kamu tidak melakukan apapun. Terakhir, ada setan datang. Tung, 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 tung. Iblis, lapor. Siap. Apa laporannya? La ufariquhuma. Wala ada'uhuma. Hatta ufarriqa bainahu wa baina imra'ati. Saya kelet, nempel sama mereka berdua. Tidak saya tinggal. Terus saya incar mereka berdua. Artinya mereka berdua di sini siapa? Suami istri. Sampai saya menjadikan mereka berdua bercerai. Apa kata iblis? Ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. Terbaik, terbaik, terbaik kata iblis. Sampai akhirnya apa? Setan tadi hatta yuqarribuhu ila arsy. Setan yang berhasil memisahkan suami dengan istri itu sama iblis didekatkan untuk duduk di singgasananya. Bah. Terus sekarang siapa di sini menjadi pegawainya setan? Angkat tangan. Woi. Mana pegawainya setan? Tidak masuk. Alhamdulillah. Kalau sampai masuk ngerusak majelis ini. Itu Abu Hurairah pernah ngusir satu orang yang mau belajar hadis, diusir. Antum tahu orang ngaji diusir. Ini kalau udah Abu Hurairah tidak berani nih. Kenapa? Ternyata masalahnya laki-laki tersebut putus silaturahim dengan pamannya. Apa kata Abu Hurairah? Kita ini belajar cari rahmatnya Allah. Lah kok ternyata ada pemutus silaturahim yang mereka menghalangi rahmatnya Allah turun. Maka mendingan kamu pergi. Satu orang pergi menyelamatkan semuanya untuk tetap dapat rahmat dari Allah. Nah maka namimah itu apa? Naqlul kalami ala sabilil ifsad. Memindahkan omongan untuk niatan dan tujuan merusak orang lain. Sawa'un tadurru bihi al-manqulu anhu. Baik yang rusak itu orang yang omongannya dipindah. Atau awul manqulu ilaihi, atau orang yang mendapatkan omongan. Jadi entah orang pertama atau orang kedua. Kalau salah satunya rusak atau bahkan berapa? Dua-duanya, maka itulah yang dibilang namimah. Au at-tarafus tsalits, atau pihak ketiga. Wa qila hiya kashfu ma yukrahu kashfuhu. Atau namimah itu juga diartikan oleh para ulama kashfu ma yukrahu kashfuhu. Membuka sesuatu yang dibenci terbuka. Ngerti tidak? Membuka sesuatu yang orangnya itu tidak senang kalau perkara itu terbuka. Itu namanya apa? Namimah. Itu loh jamaah. Islam itu sampai ngurusi perkara ini. Saking apa? Islam itu mencintai persatuan. Islam itu mencintai keutuhan. Dan Islam itu membenci perpecahan. Faham betul? Alhamdulillah. Saya kalau faham betul kayak Said Akil saya. Saya lanjutkan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? La yadkhulul jannata qattatun. Qattat itu artinya apa? Namam. Tidak akan masuk surga qattat. Tukang adu domba. Nah, tidak masuk surga di sini artinya tidak masuk surga ibtidaan. Ibtidaan itu apa? Tidak bisa langsung masuk surga. Tapi apa? Dihukum dulu atas kesalahan dan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Eman apa enggak? Eman. Panjenengan ini jamaah potensial masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin insyaallah. Panjenengan ini potensial sekali, besar kemungkinannya. Kalau sampai rusak hanya gara-gara namimah, maka eman apa enggak? Eman, mendingan lisannya dijaga. Kalau enggak bisa, karuan obrasen. Datang ke tukang obras, mencucuk. Minta TikTok. Coba Abu Zarum cek TikTok, aman. Apa komentar mereka di TikTok? Emot ketawa. Saya ceramah serius begini Anda ketawa. Astagfirullah. Mudah-mudahan puasa Anda tidak rusak gara-gara ketawa Anda.
Sudah? Nah, maka termasuk namimah itu apa? Akun gosip. Ngerti akun gosip? Apa? Bahasa isyaratnya akun gosip. Akun rasan-rasan. Nah, bagaimana Ustazah? Akun rasan-rasan bahasa isyaratnya bagaimana? Rasan-rasan. Rasan-rasan. Rasan-rasan apa? Ghibah. Ghibah bahasa isyaratnya apa? Hati-hati. Rasan-rasan. Na'udzubillah. Sudah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qattat. Orang yang tukang adu domba tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Yani namaman. Wa qila fi tafsir qawlihi jalla wa ala wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dalam surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia bakal masuk neraka yang apinya berkobar, menyala-nyala. Tapi bukan cuma Abu Lahab. Ditambah siapa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang suka membawa apa? Hatab. Hatab itu apa? Kayu bakar. Apa ditafsirkan oleh para ulama kalimat itu? Kanat nammama tanqulul hadith. Itu ternyata istrinya Abu Lahab yang diisyaratkan oleh Al-Quran senengane ngemot kayu bakar, obong-obong. Itu tafsirnya apa? Kanat nammama tanqulul hadith. Ternyata memang dia ahli namimah, kesukaannya memindah omongan dari fulan dipindah ke fulan, akhirnya fulan satu sama fulan dua eker-ekeran. Wa kana Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu ta'ala yaqul. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, semoga Allah merahmatinya, dia mengatakan, ini Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dari kalangan apa? Tabi'in. Rahimahullah. An-namam syarrun minas sahir. Tukang namimah lebih jahat dibanding tukang sihir. Jadi tukang apa? Namimah, tukang adu domba, orang yang senengane mindah omongan untuk ngerusak orang lain, itu lebih jahat, lebih buruk, lebih berbahaya. Kalau bahasanya Ustadz Allah yarham Ja'far Umar Talib, itu beliau mengatakan lebih menjijikkan. Lebih apa? Menjijikkan dibanding tukang sihir. Ketawa Ustadz, lihat lambe diobras. Pernah lihat? Atau mau kita pertontonkan sekarang lambe diobras? Itu lambe turah itu pantas diobrasin. Karena turah. Gunting dulu, diobrak. Na'udzubillah min astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Puasa, iya. Puasa. Lanjut. Sudah. Tukang adu domba lebih buruk dibanding siapa? Dibanding hai, saya sapa dirimu yang jauh di sana. Hai, Masya Allah. Pujaan hati. Lanjut. Maka tukang namimah lebih buruk dibanding siapa? Tukang sihir. Kenapa begitu? Wala yash'uru bihi ahadun. Sayangnya Ustadz Kun, namimah itu lebih buruk dibanding sihir. Tidak banyak orang yang ngerti. Tidak banyak orang menyadari. Dianggapnya, oh sihir bahaya. Sihir itu ngirim santet. Sihir itu ngirim paku masuk ke dalam perut. Sihir itu menjadikan orang muntah darah. Muntah pasir. Pernah lihat? Saya belum pernah. Mudah-mudahan enggak. Na'udzubillah min dzalik. Tidak banyak orang tahu bahwasannya namimah itu lebih bahaya, lebih jahat.
Tapi orang tidak ngerti. Fa'innahu qad ya'malu fi sa'atin ma la ya'maluhu as-sahiru fi syahrin. Kata Yahya bin Abi Katsir apa? Karena namimah itu bisa ngerusak orang dalam waktu sekejap. Sementara sihir itu membutuhkan waktu sampai 1 bulan. Bayangin. Apa yang sihir itu baru melakukannya dalam waktu 1 bulan, itu namimah bisa melakukannya sekejap. Ketika omongannya sampai, langsung. Maka saya kasih contoh. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Gimik Ustadz tidak ada duanya. Lo Ustadz diwara gimik itu lah golek perkara Anda ini. Lo Ustadz ceramah diwara gimik itu kan apa? Gimik itu kan sabar. Sip, ya Allah, sabar. Rabbana afrigh alaina sabra. Jangan ganggu saya, ya Allah. Saya ini gampang terpancing orangnya. Sudah, kita lanjutkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri diberitahu oleh muridnya, Imam, guruku, tadi saya ngaji di tempat lain. Lah kok Ustadz di tempat yang lain itu menghina panjenengan. Wih. Disebut nama ustadznya. Dan saya pernah begitu. Di Kediri sini. Dan subhanallah, saya tidak ada masalah. Tapi gak iso lali. Betul omongan Gus Dur bener tiba no. Gus Dur itu bilang apa? Amin Rais sudah saya maafkan. Sambil gini-gini. Tapi ya tidak saya lupakan. Pak ini ya bener aja nih. Jadi kita itu menganggap tidak ada apa-apa lah. Tidak ada apa-apa. Tapi lupa itu kok tidak bisa kayaknya. Itu ketika ceramah dan direkam, nyebut nama saya. Subhanallah. Oh, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sudah? Maka Imam Hasan Basri dilapori sama muridnya. Tadi Ustadz Fulan bin Fulan ngomong Anda itu ahli hadis palsu. Anda itu tidak pernah belajar, tidak ngerti hadis, tapi Anda ngomong ahli hadis. Sama Imam Hasan Basri muridnya dideketin. Sini. Setan ingin supaya omongan orang itu sampai ke telinga saya. Tapi setan tidak dapat kurir. Tidak dapat kurir. Tukang kirim berita. Lah kok setan milih kamu jadi kurirnya? Kok gelem jadi kurir? Setan. Coba kamu tidak ngomong, saya tidak tahu. Maka setan berusaha cari. Sembuh Pak Hamzah. Alhamdulillah masih pucat tapi wajahnya. Sudah? Lah kok ternyata yang kepilih jadi kurirnya setan siapa? Kamu. Maka tukang namimah itu kurirnya siapa? Setan. Terus Imam Hasan Basri mengatakan, untuk kamu pilih salah satu. Untuk kamu yang mindah omongan ini, pilih salah satu. Kalau kamu bohong, ternyata orang tersebut tidak mengatakan seperti yang kamu sampaikan kepada saya, maka kamu tukang fitnah. Buhtan. Tukang apa? Fitnah. Itu pilihan pertama buat kamu. Orang yang tidak ngomong, tapi kamu ada-adakan. Kamu berdusta atas nama orang itu, maka kamu tukang fitnah. Pilihan kedua untuk kamu. Kalau memang orang yang ngomong, maka kamu tukang adu domba, namimah yang Rasul bilang tidak akan masuk surga. Pilih salah satu, kamu mau yang mana? Ayo, Bu, pilih yang pertama apa yang kedua? Hah? Lah ya sudah, pilih yang mana? Ya sadar berarti. Alhamdulillah. Tidak pilih. Maka kata Imam Hasan Basri, kalau kamu, saya tahu kamu bukan pembohong. Muridnya ini Pak, saya tahu kamu bukan pembohong. Maka kemungkinan kamu yang kedua. Tukang adu domba, subhanallah. Nah maka, kenapa dibilang namimah itu lebih parah dibanding sihir? Ustadz tidak boleh marah. Oke, saya senyum. Saya tidak marah, saya sedang puasa. Nanti habis maghrib saya marah. Sudah. Kenapa begitu? Karena sihir butuh waktu 1 bulan, namimah cuma butuh waktu sekejap mata. Na'udzubillah min dzalik. Fa innan namimata safakatid dima. Namimah itu bikin darah terkucur. Gila apa nggih? Mas, sampean dibilang sama dia, katanya sampean orangnya pelit banget. Gak terima saya dibilang pelit. Langsung keluar buat celurit. Wong bendino tak ewangi kok aku diwara
medit. Tumpah darah. Apalagi antara saudara, kakak dan adik. Ya Allah, jadilah penyatu, jangan pemisah. Dengerin jamaah, jadilah apa? Penyatu, jangan pemisah. Ya Allah, kita ini kadang-kadang kemakan nafsu, kepingin sok paling dianggap sayang sama teman kita. Akhirnya semua berita kita ceritain, padahal kita tidak tahu berita yang kita ceritakan itu akan ngerusak dia. Paham tidak? Ibu-ibu biasanya ibu, bu, jaga lisan. Wanahabatil amwal, dan karena namimah itu harta bisa terhambur, hilang untuk perang, untuk ini, untuk itu. Kemudian wa atharatil fitan, dan namimah itu akan menyebarkan fitnah al-'idham yang besar. Wa akhrajatin nas min awtanihim, dan karena namimah manusia bisa terusir dari tanah negaranya. Wa ghairu dzalika minal mafasid, dan yang lain-lain dari keburukan-keburukan yang lain. Itu ucapannya siapa? Yahya bin Abi Bakar. Masya Allah. YouTube, good YouTube, great. Bagus YouTube. Kemudian dikatakan oleh Khalid bin Safwan rahimahullah, sama Khalid bin Safwan. Marahnya ditunda Ustadz. Oke, terima kasih masukannya. Thank for your advice. My English is great. Khalid bin Safwan mengatakan, kurang 4 menit, tenang, sabar. Kurang berapa? 4 menit. Nanti menjelang buka puasa, banyak berdoa. Banyak zikir, eman, waktu yang mustajab. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Diperbanyak. Khalid bin Safwan dari ulama tabi'in mengatakan rahimahullah, umqutun namam wa in kana sadiqa, li'annahu namimah riwayah wa qabuluha ijazah, fayasiru qabuluha syarrun minha, atau syarran minha. Dibilang apa? Bencilah tukang adu domba. Bencian. Jangan sok akrab. Kadang-kadang kita ini salah paham. Oh mbak, coba sampean kutuk konco kura tak ceritani mbak. Coba. Kita kadang-kadang salah paham kan? Kita anggap, coba kamu bukan teman akrab saya, tidak saya beritahu ini. Itu keliru. Maka dibilang oleh Khalid bin Safwan, bencilah tukang adu domba. Bencian dia, jangan dijadikan teman. Jauhi dia. Wa in kana sadiqa, walaupun omongannya dia benar. Walaupun omongan dia apa? Benar. Misalkan Rio ngomong sama saya, Ustadz, kemarin David ngomong masakan di rumah Ustadz Rifki tidak enak. Karena Rio makan, David makan. Aina David? Kaifa haluka ya David? Aina Abdullah? Jadatuka? Jadatu. Ya betul, jazakallah khair. Sudah, Rio cerita, Ustadz, kemarin sepulang dari rumah Ustadz, David bilang, masakan ini enak blas. Padahal benar, memang David ngomong seperti itu. Dan Rio ngomong ke saya, bilang, coba antum bukan Ustadz saya, tak ceritani omongannya David ini. Maka kata Khalid bin Safwan, saya tidak boleh senang sama Rio, karena gara-gara Rio saya jadi benci dengan siapa? David. Walaupun omongannya Rio tadi benar, tak boleh. Jadi tidak ada. Iki tenan loh mbak, tenanan iki asli mbak, asli tenan iki mbak. Sumpah demi Allah, pakai suat asli mbak. Sumpah demi Allah mbak, aku gak ngapusi. Maka tetap walaupun Anda benar, saat itu Anda sedang salah. Karena apa? Li'anna namimata riwayah. Karena namimah itu adalah riwayat. Ngerti riwayat? Riwayat itu cerita yang diambil dari orang lain. Itu namanya riwayat. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Wa qabuluha ijazah. Kalau Anda terima riwayat itu, maka Anda membenarkan dan memperbolehkannya. Jadi misalkan Rio cerita, Ustadz kata David masakannya nggak enak. Saya terima, udah David, kurang ajar David, gitu kan.
Maka seakan-akan saya menerima riwayat itu dan saya membenarkannya. Padahal itu perkara yang namanya namimah dan hukumnya apa? Haram. Fayasiru qabuluha syarran minha. Maka nerima omongannya Rio itu lebih buruk dibanding Rio yang menceritakan. Karena apa? Karena kalau saya terima, saya mencelakai Rio, saya mencelakai diri sendiri, dan saya mencelakai David. Kalau saya terima, saya mencelakai 3 orang. Rio sebagai pembawa berita, saya yang diberitakan, yang diceritani, dan David yang diceritakan. Itu 3-tiganya rusak karena saya nerima omongan. Coba saya tidak nerima omongannya Rio, yang rusak cuma dia tok. Amin ya Rabbal. Na'udzubillah, astagfirullah. Ayah. Nah, maka yang rusak cuma Rio tok. Maka menerimanya adalah merusak dan lebih rusak dibanding orang yang menceritakan. Baik, jamaah sekalian, pas 17.50. Nanti maghribnya 17.58. Dan Anda hati-hati dengan jam itu. Jam yang di atas ini terlalu cepat 2 menit. Jadi nanti sini piit. Kita tunggu berapa menit? 2 jam. 2 menit. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah, nanti malam kita live lagi setelah sholat tarawih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Penutup, satu pengumuman dari saya. Kami bersama teman-teman dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer mengadakan program Ramadan, yaitu salah satunya memberikan 1000 porsi buka puasa di setiap harinya di daerah Aceh. Maka untuk jamaah sekalian yang memiliki keluasan rezeki, yang kemudian memiliki keluasan harta, apabila Anda ingin bergabung bersama kami, silakan masukkan ke rekening yang telah tertera di layar Anda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.